Lihat ya. Oke. Seperti ini, Pak. Jadi di sini saya mulai dari peredaran usaha. Nah, peredaran usahanya itu kan menurut SPT dengan menurut pemeriksa sudah sama. Jadi di sini dasar dilakukan koreksinya tidak terdapat koreksi karena sudah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPH dan pasal 12 ayat 3 maksudnya di sini UU KUP. Kemudian untuk harga pokok penjualan juga sama antara SPT dengan pemeriksa sama 38.400.000. Tidak terdapat koreksi, dasar hukumnya itu pasal 6 ayat 1 UU PPH dan pasal 12 ayat 3 UU KUP. Kemudian biaya usaha lainnya juga sama, tidak terdapat koreksi, dasarnya pasal 6 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3. Kemudian penghasilan dari luar usaha juga sama, tidak terdapat koreksi. Untuk dasar hukumnya pasal 4 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3 UU KUP. Biaya dari luar usaha juga sama, tidak terdapat koreksi. Jadi di sini masih sesuai dasar hukumnya pasal 6 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3. Penghasilan dari luar negeri juga sama. Di sini tidak terdapat koreksi karena sudah sesuai dengan bukti yang ada. Dasar hukumnya pasal 4 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3 UU KUP. Nah, di sini mulai ada koreksi itu di penyesuaian fiskal positif, Pak, kalau di saya. Jadi, menurut SPT WP itu kan 0, tapi menurut pemeriksa itu penyesuaian fiskal positifnya ada sebesar 661.496.000. Nah, itu dasarnya itu saya buat rinciannya begini, Pak. Jadi, per koreksinya. Misalnya pertama, koreksi pertama itu 15 juta karena ada biaya akomodasi pemegang saham pada beban perjalanan dinas. Nah, itu dasar hukumnya di pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPH dan pasal 12 ayat 3 UU KUP sebagai dasar hukum penetapan tadi. Kemudian untuk koreksi yang kedua itu dari beban piutang tak tertagih karena dia masih berasal dari cadangan. Jadi tidak boleh dipulangkan sebesar 288 juta. Nah, dasar hukumnya itu ada di PMK 207 garing PMK 010 garing 2015 dan lagi pasal 12 ayat 3. Terus yang ketiga itu koreksinya dari yang PPH pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 5.376 dan parsel kepada pelanggan sebesar 3,8 juta. Nah, ini karena dia natura, kan natura tidak boleh dibebankan. Jadi dasar hukumnya itu pasal 9 ayat 1 huruf E UU PPH. Kemudian yang ketiga itu ada sumbangan HUTRI 480.000 dan sumbangan bencana nasional 1.440.000 dalam beban lain-lain yang bukan termasuk sumbangan yang boleh dibebankan berdasarkan pasal 6 UU PPH. Nah, ini dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf G dan tadi pasal 6 yang ini belum saya tambahkan. Jadi sama pasal 6 pasal 6 ayat 1 yang huruf F sampai I kalau nggak salah, Pak. Saya lupa. UU PPH. Nanti dilihat aja ya. Iya, Pak. Dilengkapi. Oke. Terus? Sebentar. Nanti kalau teman-teman ada masukan atau hal yang berbeda dari Mbak Rizky Paulina, langsung di ini aja ya, di mention ya, disebutkan aja ya, atau disampaikan aja kalau ada yang berbeda ya. Kemudian di sini persediaan akhir itu kan masih diukur dengan NRV ya, kalau yang berdasarkan komersilnya BP. Dan itu kan nggak boleh, jadi harus diukur secara kos. Nah, itu dasar hukum sebesar 200 juta. Nah, itu dasar hukumnya di pasal 10 ayat 6 UU PPH. Kemudian juga yang beban promosi sebesar 57.600.000 dan entertainment 25 juta karena tidak ada daftar nominatifnya. Itu dasar hukumnya di PMK 2 tahun 2010 dan pasal 12 ayat 3 UKUP. Kemudian beban pulsa sekretaris yang seharusnya dibebankan 50% saja. Jadi harus dikoreksi positif. Itu kalau nggak salah sebesar, sebentar saya cek dulu di KKP-nya. Lupa. Di KKP-nya itu salah.
itu sebesar 5 juta. Oke. Begitu. Kemudian, Tapi nanti dimunculkan nilainya Mbak ya pada saat di daftar temuan. oh ya Pak, siap. Nanti saya munculkan nilainya. Kemudian, Dikoreksi omnibusnya sehingga dikoreksi menjadi 2.500.000. oh ya, siap Pak. Kemudian, beban bunga pinjaman itu yang boleh dibebankan adalah sebesar persentase bunga pinjaman dikalikan dengan rata-rata pinjaman dikurangi rata-rata deposito, sehingga dikoreksi 28.800. Dasar hukumnya SE 46 tahun 1995. Kemudian keuntungan pengalihan aktiva tetap masih di bawah penghitungan secara fiskal, sehingga harus dikoreksi positif sebesar 30 juta. Dasar hukumnya pasal 11 UU PPH. Gitu. Oke, sampai sini. Oke, koreksi negatif sama ya. Saya lihat maksudnya polanya sama ya. Tinggal Iya, dividen. Oke. Jasa giro, pendapatan sewa gudang, koreksi fiskal negatifnya. Oke, sampai dengan koreksi fiskal negatif teman-teman. Ada yang mau apa didiskusikan atau ada hal yang berbeda dari teman-teman yang lain? Di luar dari Mbak Rizky Paulina? Pak, izin bertanya Pak. Nanti Monggo. kalau pas ujian disuruh buat SPHP berarti kita buat daftar juga ya Pak? Pastilah, nggak mungkin cuma lihat buat depannya doang. Kalau buat depannya doang mah itu template. Kan nggak mungkin juga suruh buat depannya ngapalin kata-kata yang ada di depannya kan. Iya Pak. Terus kalau misalnya Kata-kata yang di depannya kan template. Daftar temuan yang pasti. kalau misalnya waktu kurang Pak, dasar dilakukan koreksinya tuh boleh kayak lihat KKP B ini gitu. Karena kan di KKP-nya udah uraiannya misalnya udah lengkap. Terus kita mau menulis ulang di dasar dilakukan koreksinya tuh udah nggak sempat gitu. Itu boleh nggak Pak? Jadi misalnya kayak lihat KKP B ini. Ya, kalau saya sih masih melihat ya nanti sejauh mana ya. Maksud saya kemarin sempat bertanya juga seberapa rumit soalnya itu. Karena memang soalnya itu cuma, jangka waktunya itu cuma 2,5 jam ujiannya, dan itu ada 5 soal esai dan 1 soal kasus. Soal kasus itu nanti sampai dengan teman-teman membuat ini secara manual. Manual itu artinya teman-teman ngisi. Gitu ya. Nah, nanti akan saya melihat seberapa rumit kasus itu. Dan seberapa sulit esainya. Tapi jika memang begitu rumit, sehingga nanti teman-teman ada kesulitan untuk mengisi itu karena jangka waktu terbatas juga, ya mungkin di situ ada diskresi saya. Tapi kan saya bisa melihat nanti seberapa rumit soal-soal itu, gitu ya. Tapi kalau memang soalnya cukup ringan dan soal-soal esainya memang harusnya dijawab dengan singkat-singkat saja, dan itu bisa terukur, waktunya nggak bisa cukup, gitu. Ya saya tentu bertanya kenapa tidak lengkap, gitu aja sih. Ya, jadi nanti dilihat di lapangan aja lah, dan saya juga akan melihat nggak saklek seperti itu ya. Tapi setidaknya salah satunya itu harus diisi, apakah itu di KKP, di HP, atau di SPHP. Tapi SPHP juga bukan berarti nanti diisi koreksi sekian, silakan lihat di KKP nomor sekian. Ya nggak begitu juga. Kan kita namanya belajar itu ya tetap harus diisi juga sekomplit mungkin SPHP itu dibuatkan. Gitu ya. Atau juga nanti pengujian itu sih, saya pengujian langsung aja sih, bukan pengujian yang cukup kompleks, komplit. Ya, enggak sih, pengujian langsung aja. Cuma 1 pengujian, dan saya kelihatannya 1 pengujian itu pun sehingga teman-teman membuat pun kayaknya KKP-nya pun KKP pendukung atau KKP subunsurnya pun nggak terlalu banyak gitu, ya. Oke, monggo. Izin bertanya Pak, kan di sini saya sebenarnya masih bingung sih. Kan tadi kan untuk yang ini kan Pak, poin-poin yang di atas kayak peredaran usaha, HPP itu kan memang tidak ada koreksi bukti ya Pak. Jadi kan tidak ada penambahan atau pengurangan. Nah, itu tetap Apakah harus ditulis ya Pak. Tetap dideklar ya Pak ya. Gini. Yang ada koreksinya aja sebenarnya. Jadi judulnya aja daftar temuan gitu lah. Karena daftar temuan harusnya yang ada temuannya aja. Kalau nggak ada temuannya nggak usah. Itu ya teman-temannya. Jadi saya tadi melihat Mbak seperti ini, ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan melatih teman-teman untuk menghafal dasar hukum ya. Nggak apa-apa sih. Tapi nanti ketika dalam prakteknya, dalam hal lainnya, itu seharusnya yang ada temuannya saja. Gitu ya. Saya tadi membiarkan Mbak Rizky Paulina membuat seperti ini karena yang mungkin sekaligus menghafal dasar hukum lah, ya, ada niat baik lah di sana.
Tapi nanti kalau dibuat seperti ini semua, tentu banyak sekali nanti SPHP yang dibuat gitu dan berlembar-lembar. Sementara temuannya itu kan hanya di dalam beberapa sub KKP ya, sehingga ya yang ada temuannya saja. Itu dia. Tadi sih yang pertama tadi itu sebenarnya Mbak Hilda tadi itu ya. Mbak Hilda itu sebenarnya sudah cukup baik membuat daftar temuan. Hanya dia nggak membuat lengkap, itu saja saya sangat sesalkan. Nggak membuat sampai dengan ending. Ya. Oke, lanjut Mbak. Berarti ini Jadi sebenarnya dari yang benar-benar penyelesaian yang ada temuannya aja. Jadi itu misalkan penyesuaian fiskal positif saja, ya sudah, penyesuaian fiskal positif aja yang muncul nanti. Sehingga nomornya nomor 1 nanti penyesuaian fiskal positifnya. Tapi kalau nanti ternyata di ujian itu ada juga offset, ya offset muncul. Pokoknya nggak ada koreksi aja. Karena judulnya daftar temuan, berarti nggak ada temuannya aja. Oke, lanjut. Ya. Baik, Pak, Mbak. Terima kasih. Kalau untuk fasilitas penanaman modal itu tidak dilakukan pasti nggak ada. Kemudian kompensasi kerugian sudah sesuai. Sesuai, berarti nggak ada daftar temuan kan? Karena kita confirm toh. Iya, Pak. Pajak ada sesi kan? Kalau kita ada sesi ya disampaikan koreksinya akan apa. Nah, baru nanti betul dibuatkan hasil pemeriksaan PPh badannya. Dibuatkan seperti ini sehingga ketemulah nanti PPh yang harus dibayar berapa. Termasuk denda STP ya jika ada ya. Kalau dan di misalkan atas ya dan di atas itu dan di atas itu pun STP harusnya menjadi temuan juga kalau seandainya ada STP yang terbit. Kalau seandainya ada STP yang terbit ya. Jadi nanti sebelum perhitungan ini, setelah kredit pajak misalkan ada STP juga yang terbit, itu di-insert lagi di bawahnya STP. Pasal 9, pasal 7. Pasal 9 itu menurut wajib pajak kan 0, menurut kita ada sekian. Dasar koreksinya adalah wajib pajak melakukan kelambatan pembayaran untuk masa Januari, Februari atau apa. Terlambat lapor, masa apa. Sampai nanti di perhitungan itu nanti muncul. Ya. Baik, Pak. Kemudian kalau PPh pasal 21 ini saya memang masih agak bingung, Pak, karena kan kalau pakai yang di soal, pakai gaji itu kan sebenarnya dia per pegawai itu kan nggak ada objek pajaknya. Makanya di sini saya bingung nulisnya gimana, Pak. Tetap declare, nggak apa-apa objeknya, tapi PPh terutangnya nggak ada. Jadi nanti di penjelasan itu terdapat objek pajak, namun PPh terutangnya 0 karena di bawah PTKP. Oh ya, tapi tetap di declare ya, Pak ya? Ya, di declare. Tapi pada umumnya sih harus ada pajak terutangnya biasanya. Kan kemarin itu kita asumsikan aja karena di bawah PTKP. Gitu. Seharusnya itu biasanya pemeriksa pajak itu dari objek pajak itu dikenakan 5% langsung. Iya. Tapi hati-hati juga teman-teman soalnya menjebak ya. Saya nggak tahu soalnya seperti apa. Siapa tahu dia mengatakan begini. Objek PPh 21-nya terdapat senilai ada biaya sebesar 1 miliar untuk pembayaran jasa atas ini. Ternyata setelah ditelusuri biaya atas jasa itu sebenarnya tidak pernah ada. Jadi jangan dihitung 21-nya ya. Justru biaya itu yang harus dikoreksi. Ya. Karena kita tahu pengujian itu yang paling pertama adalah pengujian atas eksistensi. Eksistensi itu artinya adalah biaya itu benar ada nggak sih? Ketika memang benar itu biayanya tidak benar ada, baru kita melangkah untuk melakukan pengujian. Melangkah untuk melakukan pengujian, ketika ada berarti kita akui. Ketika kita akui, berarti ada nggak dampaknya terhadap withholding tax. Ketika ada dampaknya terhadap withholding tax, maka kita harus hitung withholding tax-nya juga. Tapi kembali, kalau soal berbicara tentang soal ujian, itu hanya yang disuruhnya saja. Jadi kalau nanti ada suruhnya itu untuk membuat KKP PPh badan, LHP PPh badan, sampai nota penghitungan PPh badan, hanya itu saja yang teman-teman lakukan. Gitu ya. Lanjut ke bawah ya. Ya, tuh satu final. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Oke, lanjut ke bawah ya. Tadi PPh 22 juga nggak ada. Terus ini PPh 23. Nanti di skip aja harusnya ya. Skip aja yang 23 ada. Nah, 23 itulah nanti muncul ya. Jadi menurut SPT itu masih 0, tapi menurut pemeriksa ada objeknya 48.900 juta. Nah, nanti terus, di kolom penjelasan itu Mbak terdapat objek PPh pasal 23 yang harus dilakukan pemotongan oleh wajib pajak dari yang bersumber dari biaya apa. Dan yang dari biaya apa dan bersumber dari dokumen mana. Gitu ya.
Nah, terus kemudian atas objek tersebut, nah, dikenakan tarif berapa. Jadi kita berusaha untuk mendeklar sehingga wajib pajak tahu membaca SPHP itu seperti apa. Sehingga ditahu, oh objek itu nanti dikenakan tarif apa, misalkan jasa lainnya itu 2%. Itu Mbak menerapkan apa? 2% ya kelihatannya? Iya Pak, 2%. 2% dikenakan atas 2%. Kenapa? Karena itu adalah objek dari pasal 23 ayat 1 huruf D. Misalkan D itu kan penghasilan jasa lainnya ya. Dan itu merupakan kelompok dari jasa apa? Kan jasa lainnya itu banyak banget tuh di PMK-nya kan. Ya. Nah, itu dideklar sehingga wajib pajak tahu. Jika ada ya. Ya, even nanti kelihatannya soal ujian hanya PPh pajak. Tapi teman-teman kan ini kan bagian dari pengkayaan teman-teman pada saat belajar. Oke, lanjut bawahnya. Izin bertanya Pak, untuk bagian kredit pajak ini maksudnya PPh pasal 23 yang sudah dibayarkan ya Pak ya? Iya, betul. Yang namanya kredit itu pasti haknya. Dari objek pajak yang kita hitung itu apakah ada hak wajib pajak yang memang bisa mengurangi dari kewajiban yang di atas. Contohnya misalkan dari objek itu, misalkan objek menurut wajib pajak 1 miliar, objek menurut kita 1,4 miliar. Muncullah selisih 400 juta. Dari 400 juta itu kadang-kadang 2%. 2% itu berarti 8 juta. Ya kan? Nah, 8 juta, koreksinya berarti adanya 400 juta. Tapi setelah kita hitung 2% sama 2%, 1 miliar yang dihitung wajib pajak 2% berarti 200 juta. Tapi menurut kita adalah 1,4 miliar. Yang harusnya adalah 200, berapa tuh? 2% ya? 1,4 28 juta ya? Ya 28 juta. 28 juta menurut wajib pajak 20 juta kan kredit pajaknya, sehingga PPh-nya kalau kredit pajaknya 20 juta, kita cek 20 juta juga, maka 20 juta, tidak ada koreksi. Nah, nanti muncul perhitungan kurang bayar adalah berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, di perhitungan itu objek sebesar 1,4 miliar, PPh terutangnya misalkan 28 juta, kredit pajaknya 20 juta, maka muncul 4 juta, objek pajak 8 juta objek PPh yang harus dibayar, sanksinya berapa? Sehingga muncullah. Nah, atas hal itu apakah ada STP-nya atau tidak? Itu dia. Itu penjelasan dasar koreksi harusnya dinain aja Mbak, kan bisa tuh, sehingga tidak ada koreksi. Nain ke atas bisa kan itu penjelasan tidak ada STP pasal 7A, tidak, itu bisa di ke atasin kan sebenarnya, sehingga nanti sama dengan yang 0 itu loh. Berarti ke atasin ke mana Pak? Oh, ke yang iya sehingga pas 0, nah itu dia. Bentar, itu kayaknya pakai rumus ya. Iya sih Pak. Nanti jadi dibuatin kolomnya lagi aja. Itu aja sih, jadi ngembat kertas ya. Iya Pak. Oke, bawahnya lagi sampai semua ya. Terakhir PPN Pak. Ya. Oke, PPN. Nah, PPN itu kalau di sini saya asumsinya udah dilaporkan sih Pak sebagaimana mestinya. Begitu Pak. Oh, tidak ada temuan berarti. Kalau tidak ada temuan ya nggak usah dibuat. Tapi kalau nanti ada temuan baru dibuat ya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Pak, mau tanya Pak, tapi ini terkait koreksi Pak. Kalau misalnya badan bayar sewa ke orang pribadi itu dipotong 23 atau 21 ya Pak? Karena di internet ada yang bilang 23, ada yang bilang 21 Pak. Suaranya agak kecil tapi saya agak terdengar sih. Badan membayar sewa apa yang dibayar ini Pak? Misalnya kayak sewa mesin gitu Pak. Oke. Sebenarnya jasa-jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 itu adalah jasa lain selain pasal 21. Gitu ya. Jadi udah jelas kok. Kan undang-undang udah bilang jasa-jasa selain yang dipotong pasal 21. Nah, kita kembali nih. Apa sih yang membedakan 21 sama 23 jasa-jasa lainnya? Pertama itu adalah subjeknya kita lihat. Umumnya subjeknya di PPh 23 itu adalah badan. Subjek yang ada di pasal 21 itu adalah orang pribadi. Itu yang pertama.
Bagaimana kalau seandainya, apakah mungkin Pak subjeknya itu, apa mungkin Pak itu yang diterima orang pribadi tapi dipotong 23? Bisa jadi. Selain jasa-jasa lainnya. Contoh selain jasa-jasa lainnya itu apa? Royalti, baik diterima orang pribadi maupun badan ya dipotong 23. Tapi 23 ayat 1 huruf D itu, seingat saya, itu sudah membatasi diri jasa-jasa selain yang dipotong pasal 21. Siapa sih 21 itu? Yaitu orang pribadi ya dalam negeri gitu loh. Orang pribadi dalam negeri berarti dipotong 21. Nah, 21 yang dimaksud di sana atas penghasilan apa? Penghasilan dimaksud dengan pasal 21. Penghasilan dengan hubungan pekerjaan. Kan gitu. Penghasilan hubungan pekerjaan itu bisa jadi pekerja sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai bukan pegawai ya. Terus kemudian ada juga bukan pegawai, satu lagi apa istilahnya di sana ya, bukan pegawai sendiri kan terklaster, ada yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan dan sebagainya. Nah, lantas jasa yang dimaksud pasal 23 itu adalah berarti yang menerima adalah badan. Dan tentunya kalaupun dia orang pribadi tapi jasa itu hanya ada di 23, tentunya itu dipotong 23. Contoh paling real itu jasa sewa. Tadi apa? Sewa angkutan. Sewa mesin Pak misalnya. Sewa mesin. Ada nggak jasa penghasilan yang diterima atas sewa mesin di pasal 21? Objeknya. Nggak ada Pak kayaknya Pak. Nggak ada. Peserta kegiatan aja nggak menyebutkan kan? Kan tadi saya bilang ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan. Itu kan objek klaster paling besar di pasal 21. Benar ya? Nah, di 21 nggak ada yang membuat sewa mesin. Jadi artinya pertama kita lihat adalah apakah objek tersebut memang pertama kita lihat badan atau orang pribadi, ya. Yang kedua adalah objeknya. Subjeknya ada di dua-duanya, Pak. Di orang pribadi ada, di pasal 21 ada, di orang badan ada. Contohnya apa? Akuntan publik, akuntan ya, akuntan. Di 21 itu ada nggak jasa atas akuntan? Ada. Masuk apakah dia pegawai berkesinambungan atau tidak berkesinambungan? Oke. Lantas kita bingung, ini 21 apa 23? Karena di dua-duanya ada secara subjek. Ya. Secara objek dulu ya saya bahas ya. Objeknya ada di 21, ada 23 ya. Ketika ada dua objek ini di 21 dan 23, baru kita lihat subjeknya. Siapa subjeknya? Ketika subjeknya adalah orang pribadi, kita potong 21. Ketika subjeknya adalah badan, baru kita potong 23. Tapi ketika objeknya saja memang adanya di 21, bukan di 23, maka jelas itu 21. Dan tentunya itu biasanya diterima orang pribadi. Tapi kalau objeknya hanya ada di 23, tidak ada di 21, mau orang pribadi maupun badan, itu jatuhnya ke 23. Karena objek itu adanya di 23. Contoh paling real tadi yang Mbak bilang, sewa mesin. Tidak ada penghasilan yang diterima di pasal 21 atas penghasilan jasa sewa mesin. Meskipun dilakukan oleh orang pribadi. Ya. Jadi dipotong pasal 23. Termasuk apa? Sewa angkutan darat. Sewa angkutan darat adanya di mana? Di 23, nggak ada di 21. Jadi meskipun sewa angkutan darat itu disewa dari orang pribadi, objek itu adanya di 23. Jadi tepat 23. Jadi yang dilihat objeknya dulu. Ketika objeknya ada di dua tempat ini, baru kita lihat subjeknya. Tapi kalau subjeknya ada di salah satu tempat, jelas itu yang motong tidak diperdebatkan lagi tentang subjek. Ya. Jadi kalau saya berpikir itu di 23, bukan 21. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Sampai dengan daftar temuan SPHP, apakah ada mau didiskusikan lagi teman-teman? Atau ditanyakan? Jadi kita yang belum kita bahas itu adalah risalah dan ikhtisar pembahasan, betul ya? Dua itu ya. Dua itu sebenarnya tidak memakan waktu lama,
tidak makan waktu lama, karena itu sebenarnya, coba buka dari salah pembahasan. Mbak, udah buat belum? Sebenarnya belum Pak, karena belum diminta kemarin. Oke. Nah, di salah pembahasan ini adalah objek yang dibahas sehubungan dengan daftar temuan. Jadi kalau di daftar temuan itu tidak ada temuan, nggak usah dibahas. Tadi udah saya bahas ya. Jadi yang dibahas misalkan apa? PPh badan. Coba ke bawah dikit, Mbak. Nah, kalau di atas itu ada salah pembahasan, nomor SPH 2, kemudian tanggal atas, Mbak, paling atas judul. Paling atas tadi. Nah, ini nomor SP2, perubahan, nama wajib pajak, alamat, ini kan udah paham hasil tanggal dan sebagainya ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang selama tahun Januari 2016 telah dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut. Nah, objeknya sebagai berikut. Bawah, Mbak. Pokok masalah koreksi PPh badan. Judulnya PPh badan ya. Kalau nanti dia atas PPh 23, buat lagi di bawahnya nomor 2. PPh badan. PPh badan itu apa sih koreksinya? Kalau PPh badan peredaran usahanya nggak ada, ya nggak usah ada. Berarti nanti kok kita yang ada koreksi kan atas koreksi fiskal positif kan. Bahkan nanti di poin A itu koreksi nomor 1 PPh badan, pokok masalah koreksi langsung penyesuaian fiskal positif. Menurut wajib pajak apa? Menurut pemeriksa apa? 0. Ya, menurut selisihnya berapa? Itu kan ada di daftar temuan kan. Kemudian dasar koreksinya, berarti kita copy paste dari daftar temuan. Baru nomor 2, tanggapan terhadap SPHP tadi, tanggapan wajib pajak. Menurut wajib pajak bagaimana? Kalau di soal kan tentu nanti soalnya menyebutkan atau enggak. Kalau tidak menyebutkan berarti asumsi teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ribet, ya sudah, tanggapan wajib pajak setuju atas koreksi itu. Kan itu akan confirm. Kemudian pendapat pemeriksa mempertahankan koreksinya. Berarti nggak ada yang berubah kan? Tanggapan wajib pajak setuju atas pembahasan akhir. Selesai, itu confirm semua tuh. Kecuali soal menyebutkan lain ya teman-teman ya. Ternyata soal mengatakan atas koreksi tersebut wajib pajak menyanggahnya. Nah, loh, di situ baru ada tantangan ke teman-teman. Nah, berarti nanti di laporan itu akan diisi seperti ini. Ini kan tadi di laporan seperti ini kan bentuknya kan. Nah, laporan net itu pasti memuat yang ini teman-teman. Jadi apa yang teman-teman isi di sini, di laporan net itu harusnya sama. Oke ya, ini contoh salah satu aja saya ambil. Terus kemudian lihat ikhtisar hasil pembahasan akhir. Itu di salah pembahasan. Saya ambil contoh satu aja ya. Nanti teman-teman isi belakang, bawah-bawahnya semua. Nah, kalau ikhtisar hasil pembahasan akhir ini ada nama wajib pajak, NPWP, alamat, nama wajib pajak, dan tahun pajak. Tahun 2019 kemarin kan kita buatkan. Berarti 0119 sampai dengan 1219. Dalam rupiah. Nah, di sini PPh badan misalkan. Turun dikit. Peredaran usaha kan confirm tuh. SPT, SPHP, pemeriksaan, SPTWP, confirm semua kan? Berarti hasil pembahasan akhir nggak ada. Temuan yang dibatalkan nggak ada. Berarti nggak ada koreksi. Karena tidak dilakukan koreksi. Apakah kolom 4, 5, dan seterusnya itu diisi, Pak? Nggak ada, karena nggak ada koreksi. Gitu teman-teman ya. Karena nggak ada koreksi. Sorry, 45 itu kosong, sehingga nanti 67 itu adalah sama dengan yang ada di SPT. Temuan yang dibatalkan yang ada. Tapi ketika nanti begitu juga harga pokok dan sebagainya, sepanjang nggak ada koreksi. 45 itu 0. Koreksi SPHP, 3 juga kalau nggak ada koreksi ya 0. Berarti sama dengan SPT kan. Karena kan itu ada rumusnya tuh. Kolom 6 itu adalah 2 tambah 4. Ya kan? 7 itu 2 tambah 5. Jadi kalau nggak ada koreksi di nomor kolom 3, kolom 4 juga kosong karena nggak ada koreksi juga. Kolom 5 juga nggak ada, kosong. Berarti kolom 6 dan 7 itu sama dengan kolom 2. Logikanya begitu. Karena rumusnya kan begitu. Sehingga temuan yang dibatalkan pun 0. Tidak ada. Begitu terus sampai nanti penyesuaian fiskal positif. Nah, di penyesuaian fiskal positif, berapa yang disampaikan oleh wajib pajak di dalam SPT? Ya, berapa yang disampaikan temuan di dalam, ingat loh ya, yang kolom 2 itu adalah koreksinya, bukan menurut pemeriksa. Jadi, kalau di dalam KKP, kan ada menurut SPT, garis miring WP, menurut pemeriksa koreksi. Begitu toh, yang ada di KKP. Nah, yang dimaksud di kolom 3 di sini, koreksi. Jadi, menurut SPT berapa, koreksinya berapa.
Sehingga nanti ketemu di poin 5 itu adalah menurut wajib pajak, dan kemudian di kolom 7 itu juga, menurut pemeriksa pajak, kolom 4, dan kolom 6 itu menurut pemeriksa. Itu akan sama dengan di KKP maupun di laporan di dalam SPHP, dalam SPHP kemudian KKP. Kalau nanti teman-teman langsung membuat LHP-nya net, ya, LHP kan nggak ada. Tadi ya. Itu ya. Jadi kalau ada koreksi SPT, SPT-nya berapa koreksi fiskal positifnya? Kalau 0, berarti koreksinya berapa? Yang dimaksud koreksi di situ coba kembali ke daftar temuan, Pak. Berarti yang diisi di kolom 3 itu adalah koreksinya. Coba lihat ke atas. Nah, itu bawa dikit. Nah, yang diisi ya 661 itu. Koreksinya. Gitu ya. Bukan yang menurut pemeriksa. Kembali ke IFA. Itu kebetulan aja 661 itu antara pemeriksa sama, koreksi sama juga kan. Karena kan menurut wajib pajak 0. Tapi kalau seandainya menurut wajib pajak ada, menurut kita tadi 661 juta, fiskal positifnya, menurut wajib pajak ada 400 juta, berarti kan selisihnya 261 tuh. Berarti yang diisi di kolom 3 itu adalah 261 menurut SPT-nya 400. Sehingga kalau nanti wajib pajak setuju, itu akan sama dengan menurut pemeriksa, yaitu 661 juta. Ingat ya, sebenarnya kolom itu sudah cukup informatif. Koreksi, kemudian ada rumusnya juga. Gitu ya. Makanya saya bilang kalau teman-teman nggak pernah mengisi ini akan nervous ketika pada saat ujian. Jangankan mengisinya, tahu pun tidak gitu loh. Makanya saya bilang isilah, ayo. Gitu loh. Kalau nggak mau buat ya sudah, resikonya tahu kan pada saat ujian nanti. Gitu. Kalau efek samping terdekatnya itu. Begitu terbawa ke bawah terus semua, sehingga nanti menurut SPT itu tinggal confirm bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, tadi aku keputus sebentar Pak. Ya, keputusnya apa? Yang ini, yang CFM SPT ini yang kolom 2 tadi diisi dengan apa ya Pak? Confirm SPT, berarti SPT yang kita lakukan audit. SPT-nya WP. SPT-nya WP. Sesuai dengan perhitungan WP ya Pak? Ya perhitungan WP yang ada di SPT ya. Kalau WP-nya tidak menyampaikan SPT Pak, berarti yang menurut wajib pajak apa? Karena itu menurut SPT, berarti 0 semuanya. Kalau seandainya wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Itu ya. Tapi kalau menyampaikan SPT, berarti SPT-nya wajib pajak berapa nilainya? Terus yang ini, yang koreksi CFM pembahasan, itu dari mana ya Pak? Koreksi, berarti ingat, itu koreksi confirm SPHP. Berarti kita lihat tadi SPHP-nya. SPHP tapi koreksinya, berarti kolom yang di tengah. Coba kembali Mbak ke daftar temuan. Nah, ini kan daftar temuan. Nah, ini saya ambil contoh nih tadi ini. Kolom yang tengah ya teman-teman ya. Ini kebetulan aja 661 juta koreksinya dengan menurut pemeriksa sama, karena menurut wajib pajak kan 0. Tadi coba diisilah taruh seandainya 400 juta tuh Mbak, menurut SPT. Yang menurut SPT itu diisilah 400 juta. Oke. Berarti nanti yang diisi di ikhtisar hasil pembahasan yang kolom 2 itu adalah 261 juta. Nah, itu nanti diisi di IHPA. Itu di IHPA nanti SPT-nya 400 juta, kolom 2. Ya, kolom 2 itu isinya 400 juta. Kemudian koreksinya itu adalah sebesar 261 sekian. Kalau apa itulah. Nah, sehingga kolom 4 konform pemeriksaan, kalau seandainya pemeriksa mempertahankannya, yaitu berarti koreksi lah ya, itu masih koreksi. Berarti sama dengan sampingnya 261. Sama dengan kan aja, Mbak. Sama dengan aja, oke. Nah, kalau konform SPTWP, SPP, apakah wajib pajak pada saat pembahasan tadi, di risalah pembahasan, setuju nggak? Kalau setuju, berarti sama dengan nomor 4. Nah, sehingga hasil pembahasan akhir, ingat, kalau tadi judulnya di poin 3, 4, dan 5 adalah koreksi loh ya. Kalau di kolom 6 dan 7 itu adalah total SPT plus koreksi. Makanya dia rumusnya di sana adalah 2 tambah 4, atau 2 kurang 4, atau 2 tambah 5 di kolom 7. Makanya otomatis kan 661 juta kan. Ini kan sesuai dengan wajib pemeriksa tadi kan, totalnya. Sehingga temuan yang dibatalkan, ya nggak ada, karena wajib pajak setuju. Bagaimana kalau seandainya ada temuan yang dibatalkan, Pak?
Misalkan ternyata konform SPT, kita koreksi SPAP 261 juta, SPT 400 juta ya. Pemeriksa tetap mempertahankan, apakah mempertahankan atau tidak. Kalau di masalah pembahasan itu ternyata pemeriksa wajib pajak menanggapi SPAP, dari temuan 261 juta itu, kami menyatakan setuju hanya 161 juta. Atau 100 juta deh, 100 juta. Sehingga wajib pajak mengakui hanya 100 juta koreksinya, 100 juta, Mbak. Koreksi itu misalkan didukung oleh bukti dan dasar hukum yang kuat. Oke. Tanggapan pemeriksa kan tadi ada tuh kan, di risalah toh. Apakah pemeriksa setuju nggak terhadap bukti maupun fakta yang disampaikan wajib pajak dengan koreksi yang dari 261 juta tinggal 100 juta? Kalau seandainya pemeriksa menyetujui dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak, maka kolom 4 itu sama dengan wajib pajak itu 100 juta. 100 juta, Mbak. Salah rumus, Mbak. Di back aja. Oke, sama dengan samping. Oke. Sehingga temuan yang dibatalkan langsung otomatis sebesar 161. Gitu ya, Mas? Oh iya, Pak. Kalau seandainya temuan di SPAP ada yang gugur. Karena wajib pajak bisa membantah dan pemeriksa setuju. Kalau seandainya pemeriksa kekeh, Pak, ya tetap 261, temuan yang dibatalkan nggak ada. Gitu dia. Ya, kalau kekeh ya, mempertahankan argumen, tidak setuju, ya apa-apa. Ini salah. Sampai sini sudah cukup, teman-teman? Maksudnya sudah cukup jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Nanti coba diisi deh ya. Kalau seandainya pemeriksa wajib pajak menggugurkan temuan pemeriksa dan pemeriksa setuju. Nanti dicoba buat risalah bahasan dan ikhtisar. Kalau confirm semua ya kok kolom 8 itu ya 0. Kemudian nanti juga kolom 6 itu sama 7 itu sesuai dengan menurut wajib pemeriksa yang ada di KKP. Pasti begitu. Kalau seandainya wajib pajak setuju semua ya. Nanti coba dibuat ya, teman-teman. Sehingga nanti perhitungan itu akan komplit, meskipun tidak ada koreksinya, tapi kan wajib pajak ada semua tuh di SPT kan. Sehingga nanti muncul semuanya akan sama di kolom 67. Itu akan perhitungannya sama semua. Tinggal nanti kolom 3 itu ada nggak temuan di SPAP. Kalau ada muncul di situ seperti koreksi fiskal positif. Kalau nggak ada ya 00 semua. Nanti otomatis SPT yang nomor kolom 2 itu akan sama di kolom 6 dan 7. Rumusnya ada kok itu kan sebenarnya. Pak, Dan ya. Bagusnya IPA ini diisi yang ada di daftar-daftar aja atau semuanya diisi, Pak? Tetap diisi, karena SPT itu kan tetap diisi semuanya. SPT itu kan diisi toh. Yang kolom 2 itu kan diisi. Karena kolom 2 diisi, otomatis kolom 6 dan 7 akan terisi. Meskipun tidak ada koreksi di kolom 3, 4, dan 5. Gitu ya. Karena kolom SPT itu wajib diisi. Wajib pajak kan menyampaikan SPT. Ketika dia menyampaikan SPT, maka kolom 2 itu terisi. Karena kolom 2 terisi, otomatis kolom 6 dan 7 pasti terisi. Logika sederhananya seperti itu. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nanti coba diisi ya. Teman-teman ya. Coba buatkan nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Ya, dan belum ada yang masukkan di Zoom kita ini kan.
Ya, saya cukupkan. Kemudian kalau memang masih ada yang kurang paham, silakan WA saya atau mau telepon saya juga tidak apa-apa. Ya, coba nanti dibuatkan ikhtisar bahasa akhir sampai risalah, karena ujiannya sampai sana nanti. Ya, sampai buatkan nota penghitungan ya, not hit ya. Not hit ya. Atau coba tampilin not hit ya, sekilas tadi Mbak Iva apa? Siapa tadi Mbak Rizky atau Mbak Ivania tadi? Saya Pak Rizky, Pak. Mbak Rizky, coba tampilkan tadi, share screen tadi terkait Pak, not hit. Sebentar ya Pak, masih loading. Ya. Oke.